Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisha Fitri. Saya berasal dari Batanghari. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berada di desa Kecamatan Pamayung, yaitu yang berjudul Putri Cermin Cina. Pada zaman dahulu, itu terdapat sebuah negeri kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Mambang Matahari. Nah, Sultan Mambang Matahari ini mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah Tuan Muda Selat dan yang kedua adalah Putri Cermin Cina. Nah, Putri Cermin Cina ini adalah putri yang sangat cantik dan Tuan Muda Selat ini juga seorang pemuda yang sangat baik. Nah, di suatu hari prajurit mengatakan kepada Sultan Mambang Matahari bahwa ada saudagar kaya yang ingin memasuki negeri atau kerajaan tersebut. Nah, Sultan Mambang Matahari pun dengan senang hati untuk menerima kedatangan saudagar kaya tersebut. Karena Sultan Mambang Matahari ini adalah seorang raja yang sangat baik kepada seseorang ataupun saudagar-saudagar yang ingin berjualan ataupun mampir ke kerajaan. Raja pun memerintahkan kepada Putri Cermin Cina untuk menyiapkan hidangan dan makanan-makanan yang enak untuk menyambut pedagang. Karena Putri Cermin Cina ini adalah putri yang sangat suka memasak. Jadi, beliau dengan senang hati untuk mempersiapkan segala makanan-makanan yang sangat lezat untuk dihidangkan kepada para tamu. Nah, selanjutnya tibalah masa saudagar itu di negeri kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Mambang Matahari. Nah, di situ Putri Cermin Cina dan dayang-dayang menghidangkan makanan-makanan lezat yang telah disiapkan kepada saudagar beserta rombongannya, yaitu berupa ikan yang berasal dari Sungai Batanghari. Nah, pada masa itu, saudagar itu, yaitu yang bernama Tuan Muda Senayan, ternyata beliau jatuh hati melihat kecantikan yang dimiliki Putri Cermin Cina. Pada saat Putri Cermin Cina menghidangkan makanan, Tuan Muda Senayan pun tak kedip mata melihat Putri Cermin Cina. Nah, ternyata Putri Cermin Cina pun menaruh hati pada Tuan Muda Senayan. Pada saat itu, Tuan Muda Senayan beberapa hari kemudian beliau mengatakan niat baiknya kepada Sultan Mambang Matahari untuk memperistri Putri Cermin Cina. Nah, setelah menerima lamaran tersebut, Sultan Mambang Matahari pun pergi belayar untuk mencari perlengkapan pesta Tuan Muda Senayan dan Putri Cermin Cina. Dan pada saat itu, Sultan Mambang Matahari berpesan kepada abang Putri Cermin Cina, yaitu Tuan Muda Selat, untuk menjaga adiknya menjelang ayahnya pulang. Dan Tuan Muda Selat pun dengan senang hati menerima perintah ayahandanya. Nah, setelah ayahandanya pergi, beberapa hari kemudian kerajaan pun berjalan seperti biasa. Adalah tiba masanya Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senayan bermain gasing di halaman kerajaan. Dan pada saat sedang asik main gasing, Putri Cermin Cina pun mengintip dari jendela. Saking asiknya main gasing, ketika Tuan Muda Senayan ingin melemparkan gasingnya kepada gasing Tuan Muda Selat, tidak sengaja gasing itu terlempar kepada Putri Cermin Cina dan mengenai dahi Putri Cermin Cina hingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Pada saat itu, Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senayan sangat panik dan langsung segera ke tempat Putri Cermin Cina, dan ternyata
Putri Cermin Cina tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Pada saat itu, Tuan Muda Senayan sangat merasa bersalah dan dia melemparkan tombaknya keluar jendela, lalu ia terjun dan akhirnya dia meninggal bersamaan dengan Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat pun merasa terpukul atas kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Dan Tuan Muda Selat memerintahkan kepada prajurit untuk memakamkan kedua jenazah tersebut secara terpisah, yaitu Putri Cermin Cina dikuburkan di tepi sungai dan Tuan Muda Senayan dibawa oleh para saudagar untuk dimakamkan, dibawa berlayar untuk dimakamkan, dan tibalah di seberang sungai, yaitu yang saat ini dinamakan dengan Desa Senayan. Selanjutnya, Tuan Muda Selat pada saat itu merasa sangat sedih sehingga beliau beserta para pengikut setianya pergi. Beliau tidak tahu seharusnya mau pergi kemana. Dan beliau melangkahkan kaki tanpa tujuan. Nah, yang mana desa tersebut kini bernama Desa Selat. Dan Tuan Selat Muda pun beliau pergi tanpa tahu tujuannya kemana. Selanjutnya beberapa bulan kemudian Sultan Mambang Batahari yang pergi berlayar akhirnya pun kembali ke kerajaan dan beliau bingung di mana anak-anaknya berada. Beliau tidak melihat keberadaan anak-anaknya dan salah satu prajurit pun menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya raja pun merasa sangat sedih dan terpukul. Akhirnya beliau meninggalkan kerajaan tersebut dan beliau pergi lagi berlayar dan menemukan satu desa yang mana desa tersebut sekarang bernama Lubuk Ruso. Nah, itulah tadi cerita atau legendaris yang berjudul Putri Cermin Cina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.